Nama saya Kevandi Hizkia Rivaldo Puluakan, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai 10 standar audit profesional dalam akuntansi. Dalam standar auditing profesional akuntansi, terdapat 3 kelompok besar standar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Pada saat ini saya akan membahas standar umum terlebih dahulu. Pada standar umum, terdapat 3 standar. Yang pertama yaitu competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Yang ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Kita masuk pada standar umum yang pertama, yaitu competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang dalam standar ini, dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang ada untuk mencakup sebuah pelatihan kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dalam berbisnis maupun kegiatan perusahaan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Kita masuk pada standar umum yang kedua, yaitu independence atau tidak terpengaruh. Yang kedua ini, standar ini seorang auditor sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam arti tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Meskipun independensi ini masuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus dalam persepsi auditing, namun sikap ini sangat penting untuk dipertahankan, karena semakin seorang auditor memiliki sikap yang baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas seorang auditor yang ada. Kita masuk pada standar umum yang ketiga, yaitu do professional care atau tingkat keprofesionalan. Pada standar ini maksudnya yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional dalam pekerjaannya. Keprofesionalan akan menunjukkan keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan yang akan diauditnya nanti. Pada standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3 standar. Yang pertama, standar adequate planning dan proper supervision. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Yang ketiga, bukti audit yang kompeten. Kita masuk pada standar pekerjaan lapangan yang pertama, yaitu adequate planning dan proper supervision. Pada standar ini, seorang akuntan harus memiliki sikap dan juga pengetahuan yang dimana tentunya bersangkutan mengenai skill seorang akuntan publik. Standar ini menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik, yang dimana seorang auditor harus memiliki penyerahan tanggung jawab. Penyerahan tanggung jawab ini untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan lapangan yang kedua yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Pada standar ini, yaitu berhubungan dengan langkah atau strategi dalam pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Jadi, seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan, seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya dalam perusahaan. Itu pada standar pekerjaan lapangan yang terakhir, yaitu bukti audit yang kompeten, yaitu di mana standar ini merupakan pengevaluasian
yang dimana harus memiliki bukti yang sangat kuat. Dari analisis laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat-pendapat yang berbeda. Maka, seorang auditor dalam standar ini untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit yang ada. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu agar laporan keuangan yang diaudit akan menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh yang dimana terpercaya. Standar yang ketiga yang dimana kita sudah membahas standar umum dan standar pekerjaan. Pada standar ketiga ini yaitu standar pelaporan terdapat 4 substandar, yaitu dimana standar pertama financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang kedua, konsistensi in application atau harus konsisten dalam pengaplikasian. Yang ketiga, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Yang keempat, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Kita masuk pada standar pelaporan yang pertama, yaitu financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini, sudah memasuki tahap pelaporan, yang dimana pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini, di mana mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran tentang perusahaan dalam hal finansial. Pada standar pelaporan yang kedua, yaitu konsistensi in the application atau konsisten dalam pengaplikasian, yang dimana pada standar ini laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Tujuan standar ini yaitu konsisten untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporan. Pelaporan yang ketiga yaitu isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Yang mana pada standar ini, audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi, seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan penyertaan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk. Standar pelaporan yang terakhir yaitu keempat, yang dimana expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Pada standar ini, laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan, standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait. Sekianlah penjelasan saya mengenai 10 standar auditing profesional dalam akuntansi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.